Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan melanjutkan satu game lagi kawan di babak kedua turnamen European Chess Club Cup 2022. Di kolom komentar tadi tidak banyak yang merequest game-game di turnamen ini kawan. Ada satu tadi yang ingin melihat permainannya Iren Karisma Sukandar. Sudah saya bilang permainannya Iren ini berakhir miss. Langkahnya pun cukup panjang kawan, di atas 70-an langkah tadi saya lihat. Jadi saya putuskan untuk ambil game yang lain. Game ini tidak kalah menarik kawan dari permainannya Carlsen ataupun bahkan permainannya Iren. Saya ambil permainannya Andriy Esipenko di babak kedua melawan pecatur atau grandmaster asal Jerman Marco Baldov. Andriy Esipenko ini kawan 6 bulan terakhir ini kehilangan banyak elo rating kawan. Bulan April yang lalu kawan atau sekitar bulan Juni dia masih mempunyai elo di atas 2725-an. Sekarang sudah jatuh kawan di angka 2660-an. Dan Andriy Esipenko di turnamen ini tergabung dengan tim asal Prancis. Satu tim dengan MVL dan Kirill Aleksenko dan pemain Prancis lainnya kawan, Jules Mozart. Dan di babak kedua ini dia kembali turun. Di babak pertama juga dia memetik kemenangan kawan. Sementara sampai dua babak ini satu timnya MVL belum diturunkan kawan. Dan sekarang berkesempatan bertemu dengan grandmaster asal Jerman Marco Baldov atau Baldov Marco. Namanya dibolak-balik. Ya, sebutan nama bule sering seperti itu kawan. Nama belakangnya didahulukan. Dan di sini Andriy Esipenko mengawali dengan pembukaan pion raja kawan, pion E4 dibalas dengan permainan Sicilia, pion C5. Kuda F3, pion E6, pion D4, pion C pukul, dipukul balik oleh kuda. Dan di sini hitam memilih variasikan dengan pion A6. Cukup menarik kawan, bukan lagi Najdov, pion A6 ini karena ada pion E6 terlebih dahulu dimainkan. Setelah pembukaan Sicilia Prancis seperti ini kawan, ada juga yang melanjutkan dengan kuda C6, variasi Taimanov, tapi memilih variasikan pion A6. Di sini kawan, langkah utama bagi putih seperti biasa melanjutkan pengembangan terutama kuda C3 ataupun gajah D3 ataupun bahkan pion C4 atau pion G3, gajah E2 bisa jadi pilihan kawan. Tadi gajah E2 bisa juga jadi pilihan. Tapi Esipenko memilih jalur sampingan kawan, jalur sampingan pion A3. Di sini hitam juga begitu, lebih baik mendahulukan pengembangan kuda C6, kuda F6 ataupun juga dengan langsung bermain dengan pion B5. Setelah tadi pion A3 sudah dimainkan oleh Esipenko, jelas gajah gelapnya tidak bisa berkembang lagi ke petak B4. Inilah tadi variasi pion A3 ini dipilih agar nanti jika kuda berkembang ke petak C3 tidak kena tekanan oleh gajah gelap B4 kawan. Di sini hitam memilih dengan langkah menteri ke petak C7. Sekarang tidak dengan kuda C3 kawan, tapi langsung pion C4 untuk menghentikan potensi pion B5 kawan. Kuda F6, kuda C3 untuk memperkuat posisi pion C4-nya. Sekarang pion B6 tidak lagi dengan pion B5 karena sudah ada pion C4 dan dengan dua kuda tentunya. Pion B6 saja jelas ingin menempatkan gajah diagonal terang panjangnya nanti. Dan pada posisi ini tentu pengembangan gajah gelap E3 ataupun gajah terang bergerak ke peta E2 atau pion F3 bisa jadi pilihan. Tapi pion F4 dipilih oleh Andriy Esipenko. Mencoba untuk ancam kuda nanti ke depan kawan dan mengusir posisi kuda. Di sini diantisipasi dengan pion D6 terlebih dahulu. Kontrol peta E5. Di sini barulah gajah terang D3. Pion G6 dan dilanjut dengan gajah E3. Lanjut Esipenko. Di sini gajah G7. Akhirnya kedua pemain memutuskan untuk rokade pendek di langkah ke-11-nya. Dan diagram seperti ini sudah pernah ada yang memainkan sebelumnya kawan, satu game di mana putih menggeser bentengnya C1 kawan. Dan ini juga dilakukan oleh Esipenko. Selanjutnya hitam membalas dengan langkah dengan gajah B7. Masih ada yang memainkannya kawan. Di sini langkah terbaik adalah pion H3 kawan. Tapi Esipenko memilih dengan pion B4. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-13 ini. Kuda B berkembang ke D7. Kuda mundur ke petak B3 kawan.
untuk menghindari potensi diagonal gelap ini, ataupun juga untuk memperkuat peta C5-nya jika ingin bertarung nanti di peta C5 kawan, membuka akses bagi gajah juga pressure pion yang ada di peta B6. Benteng AC8, di sini menteri naik ke E2 mengkoneksikan kedua bentengnya, menteri mundur ke B8, mundur ke peta D8 tadi juga bagus. Terlihat hitam masih ingin mengontrol peta E5 ini kawan. Dan di sini langkah bagus bagi putih adalah pion H3 patut dipertimbangkan untuk dimainkan untuk antisipasi kuda hitam yang manuver. Memang sementara cukup kuat dengan keberadaan menteri kawan, tapi pion A4 dipilih oleh Andriy Esipenko. Gajah mundur ke A8, raja putih bergeser ke H1 menghindari diagonal terbuka kawan. Apakah persiapan juga untuk mendorong pion-pionnya di langkah berikutnya kawan, dan persiapan bentengnya digeser ke lajur G, tapi cukup riskan karena diagonal terang akan terbuka jika pion G akan dimainkan ke depan. Hitam menggeser benteng F ke E8, gajah mundur ke D2, sekarang pion H5, balasan hitam tak kalah agresifnya untuk dukungan kuda G4-nya mungkin langsung diantisipasi dengan pion H3, benteng naik ke peta C7, apakah persiapan didouble di lajur C, di sini baru pion E5 dimainkan. Karena diagonal ini sudah terblokade oleh bentengnya sendiri, terjadi baku hantam pion, dan di sini diambil balik oleh pion F, posisi kuda terancam. Tentu kuda pindah memilih peta H7, langkah yang bagus. Dan sekarang giliran putih melangkah kawan. Di sini ada momen menarik bagi putih untuk menunjukkan gebrakannya. Sedikit demi sedikit tadi kawan, posisi putih semakin build up dan posisinya sekarang sangat bagus untuk memulai gebrakan. Seperti biasa saya tawarkan bagi kawan-kawan mencoba menebak langkah ciamik dari putih kawan di langkah berikutnya. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah gebrakan itu dari putih. Saya yakin kawan langkah pertamanya kalian mudah untuk menebaknya, langkah kedua ketiganya entah saya tak tahu. Oke, apakah sudah ketemu kawan? Tapi saya yakin kalian menebak langkah pengorbanan benteng ini. Inilah yang dilakukan oleh Andriy Esipenko kawan, langkah brilian pengorbanan benteng. Pengorbanan diterima diambil langsung oleh raja. Selanjutnya apalagi kawan langkah keduanya? Apakah benteng ini langsung dikeluarkan ikut menyerang? Tidak. Kembali membuat langkah pengorbanan kawan. Kali ini rudal jarak jauh diluncurkan, ambil pion G6 skak. Coba kita mundur 2 langkah sebelumnya kawan. Di posisi ini saat pengorbanan benteng ini. Kira-kira apabila langkah pengorbanan ini ditolak kawan dengan langkah kuda ambil pion ini menantang pertukaran benteng, kira-kira putih ambil yang mana? Ambil gajah ini kawan, skak. Jika diambil balik oleh benteng, maka gajah siap bergerak, kuda bisa tewas karena posisinya kena pin. Kemungkinan ya hitam langkah terbaiknya sih ambil gajah di sini, mengorbankan menteri, melakukan pertukaran semacam ini kawan, disikat oleh kuda, dipukul balik oleh benteng. Itulah pilihan terbaiknya. Tapi hitam sudah bermain tanpa menteri lagi. Tapi saat kuda pukul pion E5, putih ambil gajah, terus diambil balik oleh raja, terus putih akan memainkan apa? Ya tetap ambil kuda ini kawan dengan tempo skak. Terus pada posisi ini tadi pengorbanan benteng ambil pion F7 ini kawan, jika di sini gajah yang ambil pion di sini, apa yang akan dilakukan oleh putih kawan? Akan ambil kuda yang di sini kawan, tetap langkah-langkah pengorbanan akan dilanjutkan oleh putih. Ya otomatis raja ini bergeser kawan, mundur ke peta G8, ya masih pion ini akan diambil dengan tempo skak, raja bergeser, benteng akan ikut bermain di sini bisa, atau yang paling kuat menahan diri dengan benteng E1, ini pilihan terkuat. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi pengorbanan diterima, selepas rudal diluncurkan ambil pion G6 skak, pengorbanan kembali diterima. Saatnya bukan menerima pengorbanan, mundur ke peta G8. Tapi tetap akan memberikan keuntungan bagi putih kawan. Memang inilah yang direncanakan oleh Esipenko. Menteri akan ambil pion H5, ancam kuda di langkah berikutnya. Kalau kuda mundur ya ancamannya ancaman skakmat di sini kawan. Atau bergerak ke peta ini, ya tentu saja pion akan sikat kuda ini. Dipukul balik oleh kuda ancam menteri, menteri bisa bergeser ke peta H4,
nanti benteng juga menyusul ikut bermain di posisi ini. Kemungkinan pada posisi ini benteng E ini akan bergeser ke petak C8 di double kawan untuk sementara waktu untuk menghindari serangan gajah ini. Tapi dengan posisi yang sangat terbuka ini kawan, nanti disusul langkah kuda ke petak D4, benteng siap juga bergerak ke petak ini, ataupun nanti menteri jika ada kesempatan setelah kuda ini lunas atau menghilang, maka gajah pun siap diluncurkan di diagonal ini, ataupun mengepin benteng terhadap menteri kawan bisa juga dilakukan oleh putih di langkah berikutnya. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi pengorbanan gajah kali ini diterima oleh hitam dan Esipenko meluncurkan menteri bergerak ke diagonal terang. Tidak ke petak E4 karena ada sniper kawan, bergerak ke petak D3 skak. Raja mundur ke F7, menteri ambil kuda dan persiapan meluncurkan gajahnya di petak H6, ancaman ambil gajah. Tapi masih ada benteng, tenang saja untuk sementara waktu gajah akan aman kawan. Di sini kawan, hitam pukul pion E5 agar tidak ada yang kontrol petak-petak gelap ini kawan, untuk mempermudahkan banyak petak yang bisa dilewati oleh raja. Benteng putih F1 ikut bermain sekarang, diblokade oleh gajah di F3, melakukan pengorbanan. Bagusnya dengan kuda F3, pilihan stockfish kawan. Kemungkinan pada posisi ini gajah akan ditempatkan di sini. Kalau benteng bergerak ke petak G8 kawan, selanjutnya kuda akan ikut juga bermain keluar kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi gajah dipilih untuk memblokade skak. Dan di sini gajah H6, lanjut Esipenko. Seperti tadi benteng G8, kuda D4. Ingin pukul gajah ini kawan dengan kuda nantinya, atau memberikan dukungan bagi menteri nanti mengincar pion yang ada di peta E6 ini. Di sini menteri hitam F8. Kuda sikat gajah di peta F3, persiapan discover check kawan. Di sini raja langsung bergeser ke peta E8. Kalau tadi kuda pukul kuda ya bikin repot, menterinya nanti akan tewas di belakang kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi raja langsung menghindar ke peta E8, dilanjut dengan langkah gajah menghindar dari ancaman gajah gelap hitam ini untuk menjaga juga petak-petak gelap ini kawan. Kalau gajah ini sekarang bergerak, ya benteng yang di sini akan tewas oleh menteri. Di sini kuda pukul kuda, dipukul balik oleh benteng ancam menteri. Blokade oleh benteng F7, tapi selepas menteri ke peta E4 ini, Marko Baldov menyerah di langkah ke-32. Kenapa menyerah kawan? Kenapa tidak dilanjutkan dengan benteng pukul benteng saja? Maka menteri akan pukul pion ini dan tidak ada cara yang lain, harus diblokade oleh menteri dan skakmat satu langkah. Terus kalau memilih langkah yang lain, kira-kira apa kawan langkah terbaiknya? Anggap saja gajah ini bergerak menantang pertukaran. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh putih di langkah berikutnya? Menteri akan bergerak melakukan skak, memaksa raja naik. Apakah ke petak D7? Di sini menteri ke petak B7 skak juga bisa. Raja bergerak mundur ke petak E8 lagi. Akan diikuti tetap dengan langkah menteri ke petak C6 skak. Apakah diblokade oleh benteng di sini kawan? Ya, gajah ini bisa tewas di langkah berikutnya, atau menteri ambil pion terlebih dahulu skak. Akan memberikan kesempatan bagi menteri menari-nari kawan nantinya. Setelah menteri tadi bergerak ke peta E4 ini, nantinya menteri ini akan menari-nari. Memang jauh dari ancaman skakmat kawan. Dalam posisi menteri ke peta E4 ini masih jauh dari ancaman skakmat. Memang langkah terbaiknya adalah gajah F6. Tapi tetap kawan, menteri putih akan menari-nari nanti, menghabiskan pion-pion hitam ini nanti ke depan, dan 3 pion putih dapat dipastikan salah satunya bisa promosi. Oleh karena itu pada posisi ini hitam sudah merasa cukup kawan. Oke, itulah kawan permainan dari Andriy Esipenko tadi kawan. Di langkah ke-32 lawannya menyerah. Setelah tadi di langkah ke-22 kawan, Esipenko meluncurkan pengorbanan brutal. Setelah benteng dikorbankan, giliran gajah dikorbankan dan diambil menterinya menari-nari kawan. Ambil kuda yang ada di peta H7, diikuti bentengnya keluar juga. Sebuah kombinasi yang ciamik dari Esipenko.
Jarang-jarang kawan dalam permainan klasik kita temui kombinasi pengorbanan-pengorbanan brutal semacam ini. Semoga permainan dari SCP Pengko tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.